Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranaya, NIM 181 18030. Jadi pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum PSWD modul 3 dengan judul Desain Filtering FVR, Desain Filter FVR dan Filtering. Selamat nonton. Baiklah, jadi pertama-tama dari Google Classroom di download zip berjudul Program Modul 3 PSWD untuk aplikasi Octave yang nantinya bakal digunakan. Kemudian mengekstraknya, dibuka foldernya, dan akan muncul folder-folder seperti ini. Nah, lalu bisa dibuka dulu Octave-nya, ya, lalu open seperti ini. Nah, jadi seperti bisa dilihat ya, untuk praktikum PSWD modul 3 kali ini terbagi menjadi 6 percobaan. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada diagram pole zero, lalu perbandingan filter finite impulse response dan infinite impulse response, kemudian filter echo pada audio rekaman, lalu penggunaan filter echo pada audio musik, penggunaan filter FVR pada audio musik, dan terakhir pengamatan respon sinusoid. Jadi pertama langsung dibuka saja dari sini, nama filenya uji filter. Nah, jadi di sini sini sebelah aja kalau gitu. Nah, jadi pada mulanya ini nggak dalam bentuk komen ya, lalu dibuat untuk komen. Ini untuk informasinya bahwa fungsi FVRL ini terdiri dari ada, kalau di logbook itu, sebentar, buka file logbooknya juga. Nah, informasinya itu ada di logbook ya. Jadi untuk low pass itu FC-nya 0,2 rad per second, lalu band pass itu ada 2, FC-nya ada 0,2 dan 0,6. Begitu juga band stop 0,2 dan 0,6 band stop. Ini fungsi untuk H2 untuk band stop, H3 itu band pass. Lalu yang terakhir high pass. High pass ini 0,6 di sini. Jadi ada W1, W2. Nah, untuk jenis window-nya itu Henning. Pertama-tama kita langsung upload aja sih ini. Tinggal ngupload aja ya. Maaf, ini harusnya dibuka dulu foldernya di sini, direktorinya. Oke. PSWD. Nah, kemudian ini kita menggunakan figur Z-plane dulu karena mula-mula itu mencari diagram pole zero ya dengan fungsi Z-plane ini, Z-plane H1, H2, H3, H4, 1. Figur yang frag Z nanti dulu, ini jadi bisa di run lagi. Nah, ini berikut ini diagram pole zero-nya. Ini untuk low pass, untuk band stop, band pass, dan high pass. High pass, betul. Band stop, band pass, high pass. Kemudian setelah sudah, dari logbook minta dia untuk memplot respon magnituda dari fungsi frag Z. Nah, seperti ini ya. Respon magnituda untuk low pass, band stop, band pass, high pass. Lalu memasukkannya ke logbook. Oke, setelah itu sudah selesai. Lanjutnya percobaan 2 menggunakan file
yang berbeda, yaitu FVR dan versus AIR.m. Buka. Nah, seperti ini ya. Ini sudah diedit juga. Jadi, utama-tama itu mencari respon frekuensi FVR dan juga diagram pole zero untuk ordernya bernilai 10. Jadi ini 10 ya. Lalu lihat dulu. Frekuensi cutoff-nya 0,4. Ya, udah benar. Bisa di run. Langsung run saja. Silang dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk figur 1 itu figur 1 dan figur 2 itu untuk FVR ya. Figur 3, figur 4 untuk IIR, Infinite Impulse Response. Ini respon magnitudo dan fase untuk FVR, begitu juga diagram pole zero. Lalu ini untuk IIR dan diagram pole zero-nya. Respon magnitudo fase IIR dan diagram pole zero. Baik, gitu aja untuk nilai order N sama dengan 10 diganti N sama 15. Order bernilai 15. Seperti ini didapatkan untuk FVR dan IR. Yang kiri FVR, yang kanan FVR. IR. Kemudian ganti lagi jadi 20. Nah, ini udah diisi sebelumnya untuk logbooknya, data-datanya. Nah, ini untuk respon magnitudo fase dan diagram pole zero masing-masing FVR dan IR untuk nilai order 20 ya. Selanjutnya udah selesai percobaan 2, jadi kan percobaan 3 seperti itu. Jadi percobaan 3 ini menggunakan folder ini, lalu membuka file prak3 echo voice. Nah, sini. Prak3 echo voice. Nah, di sini jadi kita dilakukan perekaman suara ya dari program ini. Jadi pertama-tama ini mungkin di ini dulu, di komen dulu, nanti akan dilakukan di akhir-akhir. Lalu ini di uncomment karena sebelumnya di komen sama saya. Oke. Oke, udah semua ya. Saya lihat di command window-nya. Oh. Oke. Nah, ini harusnya di komen. A, B, C, D. Nah, jadi dalam rekaman suara A, B, C, A, B, C aja. A, B, C. Nah, jadi program ini pertama merekam suara saya ya. Disuruhnya dari petunjuk modul tuh saya ngomong A, B, C, D, tapi ternyata kerekamnya A, B, C-nya aja. Jedanya terlalu lama tadi. Ini bisa A, B, C, D saya di praktikum yang tadi sore. Ternyata A, B, C-nya aja. C-nya sedikit ada. Nah, ini hasil rekaman aslinya seperti ini untuk sinyalnya, plot sinyalnya, dan berikut ini untuk hasil filteringnya. Jadi ada echo ya, makanya muncul sini. Ada echo-nya. Dengan ada ketentuannya juga di sini, di mana
defaultnya delay itu 300 millisecond dan magnitude 0,5. Nah, ini udah saya isi penilaian kualitatifnya. Jadi, nah di sini saya tulis di sini kenapa? Karena bakal dilakukan penilaian kualitatif juga jika delaynya 500 millisecond dan magnitude 1,3, lalu delay 17 millisecond dan 0,2 delay magnitude-nya. Jadi dicoba aja sini. Jadi tidak usah melakukan perekaman ulang ya. Karena di sini makanya saya komen ya, biar nggak usah ngerekam lagi. Sini aja. Lalu sini juga nih harusnya. Harusnya sih sini juga. Kan tadi udah tahu kita semuanya aja. Nah, nggak usah deh, karena plotnya tuh tadi udah dimintanya cuma buat yang delay 300 dan magnitude 0,5. Oke. Nah, udah ini langsung aja. Ini jangan di clear karena variabelnya masih disimpan sebagai suara saya tadi utama. Harusnya sih bisa ya. Baiklah, kemudian ini kita menggunakan figure set plan dulu karena mula-mula A, B, C, C, A, B, C, C. Nah, jadi bisa dibedakan antara kedua suara tadi. Yang pertama itu sama-sama bergema. Ada ekonya dari tiga-tiganya ya, termasuk yang pertama. Tapi yang kedua tadi, dia itu yang gemaannya tuh dia lebih kenceng itu. Jadi karena dia magnitudenya lebih dari 1 dan terbukti suaranya gemanya lebih kenceng. Lalu untuk yang kedua tadi gemanya lebih pelan gitu kayak A. Nah, jadi kayak gema pantulannya pantulan ya. Ekonya tuh lebih pelan gitu karena magnitudenya lebih di bawah 1, yaitu 0,2 kan kecil banget. Begitu juga dengan delaynya, jadi kayak ada jedanya tuh lebih lama gitu. Ini 300 millisecond, tadi 500 sama 700, jadi kayak ini kayak kalau ini jadi lebih lama gitu lah delaynya. Oke, udah jadi untuk percobaan 3. Lalu untuk percobaan 4 menggunakan file FAT3 Eco Music. Jadi ini menggunakan musik ya. Udah tidak menggunakan suara saya lagi. Nah, sini ada pakai lagu yang disediakan oleh Kordas mungkin. Nah, ini kita play aja. Nah, di sini oh ya, ini cuma Eco Musik aja play. Tidak ada perlu diganti ya. Oh, ada. Di bahan 4 ini tidak ada, jadi langsung playback aja. Cuma mendengarkan aja. Tinggal play. Oke, begitulah. Mohon maaf kalau agak kenceng. Jadi bisa sedikit harus jeli dengernya, dimana kalau suara kedua tadi hasil filternya itu lagunya tuh agak menggema gitu, seakan-akan diputar dalam ruangan yang mantul gitu, yang nggak ada peredamnya. Jadi ya itu ada efek ekonya terdengar situ. Jadi ya terbukti hasil filter ekonya gitu. Yang kedua tadi, yang pertama kan audio aslinya gitu, nggak ada efek apa-apa, nggak dilewatkan filter. Seperti itu, singkat aja untuk percobaan keempat ini. Tadi udah terlihat ya plotnya seperti ini, suara asli, ini sinyalnya, ini spektrumnya. Seperti itu. Lalu percobaan 5.
menggunakan file Prak3 filter musik. Nah, ini juga menggunakan musik instrumental ya. Oke. Nah, sini kita ada 3 kali pengulangan percobaan di mana yang diubah itu frag-nya, frag 1, frag 2 di sini. Wait. Oh, bukan dulu. Nah, di sini. Di sini. Jadi sesuai logbook ya. Jadi ada di logbook nih. Nah, ada 20 sampai 40, 220 sampai 240, 420 sampai 40. Nah, ini apa? Melambangkan transition band dari filter dari window Kaiser ini ya. Oke. Oh, maksudnya ini ada filter, ada 2 filter ya. Ada HPF, ada LPF maksudnya tadi. Oke. Jadi pertama 20 sampai 40 kita coba. Ini volume dikecilin takut berisik. Aman. Play. Terus ke main window. Audio aslinya kayak gini. Nah, ini sebenarnya masih ada, ini ke play ya, cuma nggak ada suaranya, jadi ya itu penilaian kualitatifnya HPF-nya nggak ada bedanya sama audio asli, sedangkan LPF-nya tuh nggak terekam apa-apa, nggak ke play apa-apa, lagunya nggak kedengeran sama sekali gitu. Itu 20 sampai 40 Hz ya. Nah, ini grafik apakah sudah optimum? Ya nanti dulu karena belum optimum ya. Dimintanya tuh dari HPF tuh nggak terdengar bass atau jedak-jeduknya itu nggak terdengar sama sekali. Sedangkan yang LPF-nya tuh yang kedengaran cuma bassnya doang, cuma perkusinya doang, frekuensi rendahnya doang jadi. Nah, lalu diganti 220 sampai 240. Play aja. Nah, jadi sengaja saya gedein suaranya biar terdengar bassnya. Nanti dulu mungkin apa ya dulu deh. Jadi di sini saya berasumsikan pada praktikum tuh ini yang ideal ya. Yang terfilter separasi antara bass dan melodinya itu frekuensi segini yang terbaik. Karena tadi ya, bisa kalian dengar HPF-nya tuh melodinya doang terdengar dan LPF-nya juga bass-nya doang terdengar ya. Akhirnya dapat dipisahin dengan baik. Tapi di HPF-nya tuh masih kalau didengarkan baik-baik masih ada ini sebenarnya sih masih ada
masih ada jedak-jeduknya gitu. Tapi seharusnya ini yang paling baik ya. Coba kita dengarkan 420 sampai 440. Oke, kita tunggu. Volume aman. Suara aslinya. Nah, jadi sebenarnya filteran dari HPF-nya tuh sangat baik ya, melodinya sempurna gitu. Jadi nggak ada bassnya sama sekali, tapi dari HPF-nya itu terdengar melodinya gitu. Nggak kayak tadi ya, nggak kayak 220 sampai 240 tuh HPF-nya bassnya tuh benar-benar bass doang. Jadi ya mungkin masih agak lebih baik dari lebih bagus ini ya daripada ya sekarang ini yang tadi 420 sampai 440 Hz transition bandnya. Jadi saya bersimpulan bahwa 220 sampai 240 itu transition bandnya yang memang filter itu dia paling baik lah untuk difilter lagunya, musiknya. Oke, lanjut aja ke cobaan berikutnya. Nah, ini hasilnya ya. Tadi ada, mau tunjukin. Ya, hasilnya seperti ini. Suara aslinya, lalu hasil HPF-nya dipisahin ya antara HPF dan HPF, melodi dan bass gitu, atau perkusi atau jedak-jeduknya. Ini spektrumnya, untuk spektrum magnitude-nya aja, fasanya enggak. Baiklah, percobaan 6. Buka aja folder baru, log 3 respon dari folder percobaan 6 respon sinusoid. Nah, seperti ini. Dan untuk yang diganti itu variabelnya yang harus diedit F1, F2, F3, 7, 5, 3 Hz. Udah, 7, 5, 7 Hz, 5 Hz, 3 Hz. Ini untuk mewakili Y1, Y2, Y3, di mana nanti jumlahin semuanya jadi Y1 tambah Y2 tambah Y3 sama dengan Y. Nah, lalu diplot nih. Y-nya diplot. Nah, kayak gini. Nanti ya di play aja. Ya, ini sama ya. Dan masukin logbook. Oke. 1 itu mewakili plot Y1, Y2, Y3, lalu untuk figur yang kedua itu mewakili Y, jumlahan semuanya yang diplot, lalu figur ketiga mewakili spektrum sinyal dari Y, lalu figur keempat itu mewakili respon frekuensi filter HPF, ini filternya doang ya. Nah, yang kelima ini baru spektrum sinyal keluaran, nanti sinyal keluaran dari HPF-nya. Ini kan HPF-nya, ini sinyal keluaran dari HPF-nya. Lalu ini sinyal figur ke-6-nya, itu nanti sama ya. Itu sinyal keluaran LPF dan Y2 tambah Y3. Jadi sinyal keluaran LPF, spektrum sinyal keluaran LPF. Ini sinyalnya, berarti Y2 tambah Y3. Nah, ini sama ya. Figur 5, ini figur 4. Ada keterangannya juga, ini figur 3, figur 2, figur 1. Oke. Sekian untuk percobaan ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.